Pulau tablau. Ya. Nakagatai Tagaru. Beginilah nih, kalau punya gubernur nggak punya pengalaman, bikin konflik aja nih gubernur biadab. Ini membuktikan bahwasan seorang pemimpin kualitas gubernur Sumatera Utara, maaf Pak Bobi ya, nol. Lagi viral budget pemerintah, budget salah, budget apa ada kritik sosial, tapi sopan gak nakal. Halo Bacoters, balik lagi di Bacoten. Oke, kita sudah tahu kejadian yang cukup kontroversial adalah ketika Bobi Nasution, menantu juga gubernur Sumatera Utara, melakukan razia terhadap kepada truk berplat BL yang dimana itu BL itu adalah dari Aceh ya. So, apakah razia ini bentuk keberanian seorang gubernur melawan mafia logistik atau justru langkah kontroversial yang bisa merugikan rakyat Aceh dan Sumatera Utara? So, kita lihat dulu ada artikel dari CNN ya. Aksi Bobi Nasution razia truk plat Aceh di Sumatera Utara tuai kecaman ya. Aksi Bobi Nasution ini dengan rombongannya yang diduga merazia, bukan diduga tapi kita udah bisa ini nanti kita akan memberikan kalian videonya ya, dan menghentikan truk plat Aceh dengan plat BL-nya di Langkat, di Kabupaten Langkat ya. Lalu ada jajaran dari rombongannya Bobi bilang, segera ya, kapan bisa janji ngurus, maksudnya perpindahan dari plat BL ke BK dari Sumatera Utara ke Aceh. Ini harus cepat, ini jangan lagi ada BL ya, Aceh maksudnya, ini jangan lagi ada Aceh ya, biar pajaknya sama kita, kata Muhammad Suib dalam video tersebut. So, mungkin kita harus lihat dulu gimana videonya. Kita lihat sama-sama bagaimana videonya. Rombongan Gubernur Sumut razia truk plat Aceh tuai kecaman. So, kita lihat langsung. Ini kan kira-kira di tempat kita lah. Ini bina dan Kiamuli. Iya, ada loh. Aku bukannya. Ini harus Pak Beka. Supaya pendapatannya pajaknya ke kontrol jalan. Itu lah. Ya. Itu kan pegang tangan. Yang ini. Dari baju batik. Nah, dari rumah batik dalam. Saya Bobi di sini ya. Gimana di sini kan juga memang ya. Ya betul tahu kalau enggak dia tahu. Itu kalau dan di kandang muda ada lagi ya dari ya ada tadi yang ini Ya, itu videonya penuh senyum. Bobi penuh dengan senyum. Tanggapan? Ngapain seorang gubernur? Ngapain seorang Gubernur harus turun tangan. Emang nggak percaya sama instansi yang bersangkutan atau yang bersangkutan dengan ini. Berarti Bobi Nasution tidak percaya dengan polisi yang seharusnya tupoksi polisi adalah melakukan hal tersebut gitu. Iya. Tugas polisi kan pengamanan. Kalau mau menyidak ya menyidak bukan di sini. Di kantornya langsung kan? Kantornya langsung perusahaan tersebut gitu ya. Agak lain ya. Terus gue jadi punya pertanyaan nih buat kalian. Kalau kalian jadi supir truknya guys ya, kalian ngerasa ini terbantu atau justru kalian merasa tertekan dengan kebijakan seperti ini? Maksudnya kebijakan merubah plat. Jujur saya nggak tahu ya aturan yang berlaku sebenarnya seperti apa dalam hal seperti ini.
Cuman kalau menurut saya tetap saja apa namanya, ya ini ada positif, ada negatifnya sih sebenarnya. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa seorang gubernur harus turun tangan gitu. Oke. Ya, penjelasan dikit kalau misalkan plat kita dari daerah A gitu ya, pajaknya ke daerah A gitu. Karena kan kita tiap ini kan bayar pajak kan untuk kendaraan tersebut kan, masuknya tuh ke APBD daerah tersebut gitu. Belum lagi kan kalau misalkan truk-truk itu kan harus bayar pungut kalau masuk ke daerah-daerah itu ada ya, kan? Jadi itu ada. Dan apakah ini sinyal awal Bobi ingin naik ke politik nasional lewat langkah berani dan kontroversial ini? Wow, silakan kalian jawab di kolom komentar. Jangan lupa setelah kalian tulis di kolom komentar, subscribe, like dan segala macamnya. Ya. Kalau kalian belum subscribe, berantem aja, berantem. Oke. So tadi kita sudah lihat bagaimana Bobi dengan aksinya. Ya. Bobi dengan aksi bagaimana. Sekarang bagaimana nih kita kalau melihat dari tanggapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau yang biasa mungkin kita kenal dengan Mualim ya. Ini ada satu artikel dari Tribun ya, Tribun Berhaba. Mualim tanggapi santai razia plat BL oleh Bobi Nasution. Angin berlalu kicauan burung cenah. Angin berlalu kicauan burung cenah ya. Oke, bla bla bla. Hana peduli tak. Oke, maaf, gue tidak mau salah dalam pengucapannya, tapi di sini ada bahasa Indonesianya. Tidak perlu ditanggapi, kita tenang saja, kita anggap angin berlalu, ocehan burung yang justru merugikan dia sendiri. Ya juga. Dia mengatakan, tapi tanya, oke, nggak mau lagi, maaf, takut salah dalam logat atau bahasa Acehnya. Mualim bilang lagi, namun kita harus tetap siaga. Kalau dijual, kita beli. Kalau gatal, kita garuk. Gitu kata Mualim ya. Dan jangan salah juga, Mualim ini adalah dia sekarang menjadi gubernur daerah istimewa Aceh ya. Dan sebelumnya dia adalah bukan salah satu ya, dia panglima tertinggi GAM. Dia itu mantan panglima tertinggi GAM ya. Oke. Dan kita mau lihat langsung mungkin video apa yang dikatakan Mualim ini ya. Mualim atau Mualim? Ya itu. Apa? Itulah. Ya, Muzakir, kita sebutnya Muzakir lah ya. Kita lihat videonya. Apakah kita sabi pu puhan? Dia untuk meningkatkan pendamping Aceh. Tapi bah ke tak mantang tak sabar mantang. Bah ke orang lain berkicau. Tapi dia wanti-wanti sit. Menyokai pulau tak belau. Ya. Nyokai gatai tak garu. Hampir kita tenang tu. Hanya kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu, kicauan burung yang merugikan dia sendiri. Prepare kita nyontek. Pada intinya dibilang, lo jual gue beli gitu ya. Lo jual gue beli gitu. Karena ini bukan pertama kalinya Aceh bersitegang dengan Sumatera Utara, karena kita tahu ada sebelumnya sengketa mereka ya, maksudnya antara Aceh dengan Sumatera Utara di masa ada 4 pulau pada saat itu, Pulau Panjang, Pulau Makir Gadang, Makir Ketek, Pulau Lipan, yang pada saat itu di tahun 2002 berapa gitu ya. Kalian mungkin bisa Google sendiri ya. Itu sama konfliknya memang dari 2028 konfliknya, tapi penetapan dari Tito Karnavian saat menjadi Menteri Dalam Negeri itu di sekitar tahun 2024, sekitar itu ya.
Kalau kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Yang pada akhirnya ini oleh pemerintah Prabowo mengambil keputusan bahwa 4 pulau tersebut masuk ke daerah administratifnya Aceh. Gitu. Jadi memang 4 pulau ini memang sebenarnya awalnya dalam artian yang salah itu administratif pemerintahan Aceh. Karena salah mengartikan titik koordinat gitu, tapi sudah disomasi dan segala macam sehingga akhirnya keempat pulau ini masuk kembali lagi ke administratifnya Aceh gitu. Lalu gimana nih kira-kira kita akan mau kasih lihat dia para baca terus dulu ini nih postingan ini. Truk-truk berplat Aceh BL dirazia grup Subobi. Apa balasan Gubernur Aceh Muallim? Beliau jajan sama penjajah yang dengan motor berplat Sumatera Utara atau BK. Kelas, nampol, boksah karbitan gak bakal menang lawan Panglima Kawakan. Oh ini. Oke. Platnya BK ya. Pada intinya sindiran lah. Iya, ya tapi sindirannya kelas ya. Kelas banget ya. Gua juga bisa gempol lah terlalu. Terus ada apa lagi? Kita punya, mungkin kalian pengen tahu ada beberapa reaksi-reaksi dari rakyat masyarakat Aceh, masyarakat Aceh. Tapi sebelumnya guys, kita punya wow ya. Kalian bisa lihat ini. Ini juga, kalau kalian mau beli, ada merchandise kita juga bisa custom juga guys. Ada linknya di deskripsi di bawah ini nanti. Silakan ngebacotin apa aja, politik, ngebacotin receh-receh humor bisa juga ya. Sekali lagi, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini guys ya. Silakan ya, kalian bisa lihat itu ya. Setelah itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bla gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana ini respon dari masyarakat Aceh. Kita lihat dulu ya. Ini pakai ngelarang nopol BL Aceh melintas di wilayah Sumatera Utara. Gua itu bertahun-tahun ya tinggal di Aceh. Nggak pernah sekalipun gua ngelihat pemerintah Aceh melarang nopol BK melintas di wilayah Aceh. Asal lo tahu ya, APBD yang lo kelola tiap tahun itu berasal dari seluruh pajak rakyat Indonesia. Jadi kagak ada dasar hukumnya kalau lo melarang plat suatu daerah melintas di wilayah Sumatera Utara. Beginilah nih, kalau punya gubernur nggak punya pengalaman, bikin konflik aja nih gubernur biadab. Kapan terakhir? Keras ya Wak, keras. Alias Medan. Tindakan Bapak menghentikan supir truk berplat BL di kawasan Bapak membuat saya berpikir, segini nih kualitas Gubernur Sumatera Utara. Siapa sih yang milih Bobi Nasution? Halo, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang kakak di Medan. Kalian pilih nih orang kayak gini. Ya, milih orang kayak gini. Seorang pemimpin itu harusnya paham betul itu namanya undang-undang, apalagi undang-undang nasional. Bapak Bobi Nasution, Anda sebagai gubernur tidak punya otoritas menghentikan plat kendaraan apapun di daerah Anda walaupun itu bukan BK. Kenapa Pak? Plat BL itu plat resmi, bukan ilegal, plat resmi yang ada di Indonesia. Artinya plat BL kah, plat BH kah, plat K kalau ada plat B kan berhak berkendaraan di jalan seluruh daerah yang ada di Indonesia Pak. Ya, Bapak mau bupati, gubernur ya nggak punya otoritas menghentikan kendaraan dengan plat apapun. Yang punya itu Polri dengan Ditlantas mereka yang berhak, mereka yang punya otoritas menghentikan truk, motor, mobil, roda 4, roda 10, roda 12, roda 18, roda 100. Mereka bukan Bapak. Ini membuktikan wawasan seorang pemimpin kualitas gubernur Sumatera Utara. Maaf Pak Bobi ya, nol. Bapak nggak paham undang-undang. Bapak Aceh dengan Sumatera Utara dari dulu Pak baik-baik aja. Tapi ketika Bapak memimpin, kayaknya dari pulau kemarin Bapak nyari ribut aja nih sama orang Aceh. Nanti Bapak nangis lagi depan gubernur kami, salam-salaman lagi Pak. Mikir 2 kali kalau bikin acara sama orang Aceh Pak, bikin agenda orang Aceh, mikir 3 kali ya Pak ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tepat sekali tadi yang Anda bilang juga ya, yang ngomong kan. Harusnya inian otoritasnya polisi gitu ya. Tupoksinya mereka gitu kan. Gue setuju sekali sama gue nggak tahu tadi ibu siapa itu yang ngomong, tapi gue setuju sekali. Jadi kira-kira kalau kebijakan seperti ini diterapkan di seluruh Indonesia, ya
apa jadinya? Setuju atau enggak? Terus di kolom komentar di bawah ini, karena bukan hanya Bobi Nasution yang melakukannya, Gubernur Riau juga melakukannya, Deddy Mulyadi juga melakukannya. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan gimana? Menurut kalian ya, Bobi ini pemimpin yang tegas atau pemimpin yang sedang cari panggung? Berulang kali ya Anda buat pemimpin yang sedang cari panggung. Oke, nggak apa-apa juga, karena kalian yang komentar, kita hanya memberikan pertanyaan, ya kan? Karena nampak banget. Nampak banget ya, nampak banget. So kalau closing statement itu? Closing statement ya balik lagi, seorang pemimpin itu memang kudu dibekali pengalaman, keilmuan gitu. Sehingga kebijakannya tidak menuai kritik dari banyak orang gitu. Oke, kalau closing statement dari gua adalah mau platnya Z, J, Y, W, apalah itu terserah. Selama kita masih di Republik Indonesia, yang dimana misalkan plat B adalah Jakarta, pajak dari plat tersebut, STNK dan segala macamnya masuk ke APBD Jakarta. Tapi jangan lupa, semua daerah itu mendapatkan dana dari APBN, yang dimana kumulatif dari pajak kita semua. Itu dia utamanya, karena juga nggak bisa mendahulukan mana yang APBD atau APBN, karena buat gue pribadi kalau toh ingin memperbaiki jalan, infrastruktur, atau kan ada bantuan dari APBN dari negara langsung. Itu dia sih menurut gue. So silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sudah sebutkan di kolom komentar. Don't forget to subscribe ya, like, share, and whatever it is. Kalian tahu pada sudah ya. So thank you for today. Gue Regi Pranoto. Bye bye.